Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilahkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Semoga nantinya apa yang akan kita pelajari bersama bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai penanganan limbah medis dan non-medis, dekontaminasi serta desinfeksi. Ya, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bahan beracun dan bahaya serta limbah medis yang dihasilkan dari rumah sakit. Kali ini kita mempelajari bagaimana cara penanganannya. Oke, kita pelajari terlebih dahulu mengenai penanganan limbah medis dan non-medis. Oke, untuk kasus-kasus seperti ini, ya mungkin saya rasa dari teman-teman sekalian sudah pernah mendengar ataupun bahkan melihat sendiri, begitu ya, limbah-limbah medis itu dibuang sembarangan di tempat pembuangan sampah umum. Ini ada contoh kasus itu pembuangan limbah medis ya di mana ini? Contohnya ada di Solo ya, maupun di daerah lain. Ini ada contoh di RSHS di tahun 2019 dan tahun 2018. Ini tentu saja menambah rentetan kasus itu tentang pembuangan limbah medis. Nah, terlebih untuk 2 tahun belakangan ini limbah medis yang dihasilkan tentu cukup banyak ya jumlahnya, karena terkait peralatan medis maupun APD yang tentunya nantinya akan menjadi limbah medis ya. Dan ini menjadi pertanyaan besar ya, limbah-limbah medis yang dihasilkan itu bagaimana cara pengolahannya maupun di mana pembuangannya. Oke, limbah medis yang dihasilkan itu dihasilkan dari beberapa rumah sakit ya, maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Nah, contohnya untuk rumah sakit nasional, rujukan nasional dan rujukan provinsi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ada banyak ya jumlahnya. Untuk rujukan nasional dan rujukan provinsi itu ada 14 rujukan nasional dan 20 rumah sakit rujukan provinsi. Ini baru rumah sakit pusat ya. Nah, untuk rumah sakit daerah, nah itu pasti lebih banyak lagi, maupun klinik, lalu ada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Tentunya setiap hari itu akan menghasilkan limbah. Nah, bagaimana cara menangani dan mengolah limbah yang dihasilkan? Limbah-limbah yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam sehari itu menghasilkan limbah 294,66 ton per hari. Ini data yang dihimpun oleh Kemenkes Republik Indonesia tahun 2019. Sedangkan kapasitas penanganan maupun penyimpanan ya, pembuangan limbah itu hanya sedikit kapasitasnya. Nah, ada selisih terkait hasil yang diperoleh dari limbah dan penampungannya itu sedikit kapasitasnya. Untuk penanganan limbah ya itu sudah diatur oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, lalu ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Ada peraturan pemerintah, ada Permenkes ya, peraturan Menteri Kesehatan. Di antaranya peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Nah, ini sudah diatur. Nah, seharusnya ya semua fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan limbah tentu memperhatikan peraturan ini. Ya, jangan limbah-limbah yang dihasilkan, limbah yang bersifat berbahaya dan beracun dibuang dengan cuma atau dibuang sembarangan begitu ya. Harus ada penanganan dan pengolahannya.
Kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengelola limbah itu diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan juga Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan persyaratan rumah sakit, diantaranya bagaimana ketentuan untuk mengelola limbah yang dihasilkan. Juga diatur dalam Permen LHK Nomor P56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah B3 dari Fasienkes atau fasilitas pelayanan kesehatan. Limbah B3 yang diatur meliputi limbah dengan karakteristik infeksius, benda tajam, patologis, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, radioaktif, farmasi, sitotoksik, peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat yang tinggi, dan tabung gas atau tabung kontainer yang bertekanan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit diantaranya mengatur pengamanan limbah, yaitu limbah padat domestik maupun limbah B3, limbah cair, dan limbah gas. Nah, untuk limbah B3, limbah cair, dan limbah gas itu nanti penanganannya dilakukan pengurangan atau pemilahan, penyimpanan. Untuk limbah B3, pengangkutan dan pengolahan. Untuk limbah padat domestik, dilakukan pemilahan dan pengurangan, penyediaan fasilitas, dan penanganan faktor. Jenis dan karakteristik limbah padat, ya, limbah yang dihasilkan dari rumah sakit itu terdiri limbah medis dan non-medis. Limbah medis dan limbah non-medis. Limbah medis ini dikategorikan yaitu dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai limbah ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya terkait bahan berbahaya beracun dan juga limbah, itu nanti bisa diulang kembali ya, mempelajari terkait limbah. Berikutnya limbah non-medis merupakan hasil dari kegiatan di luar medis yang lazimnya itu disebut limbah sejenis rumah tangga yang terdiri dari limbah anorganik atau yang bersifat kering dan limbah organik yang bersifat basah yang berasal dari dapur atau gizi, ruang tunggu pasien, kantin, kantor, halaman atau taman, dan juga tentunya di instalasi radiologi. Ini juga bisa menghasilkan limbah non-medis. Pengelolaan limbah fasilitas pelayanan kesehatan itu diatur dan dikelola dengan cara meminimasi, melakukan pemilahan, melakukan pewadahan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, pemanfaatan, atau dilakukan pemusnahan. Pengurangan. Nah, pengurangan pada limbah medis itu dilakukan dengan menghindari penggunaan material yang mengandung bahan berbahaya dan beracun apabila terdapat pilihan yang lain. Lakukan tata kelola yang baik setiap bahan dan material yang berpotensi untuk mengganggu kesehatan. Lakukan pemisahan aliran limbah menurut jenis, kelompok, atau karakteristik limbah. Lakukan tata kelola yang baik pengadaan bahan kimia dan farmasi untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kadaluarsa. Lakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan sesuai jadwal. Untuk pemilahan dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Pemilahan yang dilakukan adalah dikategorikan limbah padat, limbah cair, maupun limbah gas. Untuk limbah padat, jika non bahan berbahaya beracun, ini yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman, dan halaman yang dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya. Ini yang bisa didaur ulang, ya, bisa dijadikan kompos maupun lainnya. Lalu untuk limbah padat yang bersifat bahan berbahaya beracun dari kegiatan medis itu ada limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam. Limbah B3 medis juga dikategorikan limbah non-medis, ya, yang diantaranya adalah limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Untuk limbah cair, ini semua air buangan termasuk
tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme maupun dikhawatirkan mengandung zat radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Untuk limbah gas, itu semua limbah yang bentuknya gas yang berasal dari kegiatan pembakaran di rumah sakit seperti insinerator, dapur, perlengkapan generator, anestesi, dan pembuatan obat sitotoksik. Untuk pemilahan dan wadah ini dilakukan dipilah begitu ya, dipilih-pilih begitu sesuai dengan kategorinya dan ditempatkan dalam wadah itu sesuai dengan warna ya atau kategorinya. Untuk warna merah itu untuk kategori radioaktif. Ini warna merah wadahnya untuk kategori radioaktif dengan lambang radiasi ya. Keterangannya nanti dengan kantong box yang berbahan timbal dengan simbol radioaktif. Lalu untuk warna kuning ada dua, itu sangat infeksius dan limbah infeksius yang berasal dari patologi maupun anatomi. Lalu untuk wadah warna ungu itu dengan kategori sitotoksis dan limbah wadah limbah untuk warna coklat itu dari limbah kimia dan farmasi. Nah, contoh wadahnya ini yang seperti sering kalian lihat ya jika berkunjung di rumah sakit, limbah medis ini yang kontainer berwarna kuning. Lalu untuk limbah benda tajam ya itu ada wadah khusus lagi untuk jarum suntik, untuk pecahan kaca, preparat itu nanti ditempatkan di box khusus limbah tajam atau jarum suntik itu biasanya pada safety box. Nah, pemilahan untuk limbah padat itu juga sudah dilakukan upaya dilakukan pengolahan gitu ya untuk dijadikan kompos maupun dibuang. Nah, yang dilakukan oleh rumah sakit Sarjito, RSUD Sarjito itu didaur ulang gitu ya. Nah, yang didaur ulang itu adalah limbah non medis ya, limbah non medis ini diarahkan sini dan nanti didaur ulang menjadi kompos. Nah, sedangkan limbah yang medis begitu yang berbahan tajam atau dari botol itu nanti arahnya ke sini. Bisa dilarikan ke pihak ketiga atau bisa ke bank sampah. Ya, ini ada beberapa hal yang dilakukan dalam pemilahan limbah padat. Lalu pengangkutan bisa dilakukan dari internal rumah sakit maupun eksternal rumah sakit, ini melibatkan pihak ketiga gitu ya. Untuk internal nanti dilakukan setiap hari oleh petugas bersihan maupun petugas lainnya yang mengangkut limbah medis maupun non medis sesuai dengan kategori wadahnya tadi ya. Namun untuk pengangkutan juga harus diperhatikan APD yang digunakan oleh petugas tersebut. Untuk pengangkutan eksternal itu nanti dilakukan oleh jasa transporter yang berizin yang sudah melakukan kerjasama. Pengangkutan dilakukan oleh penghasil limbah menggunakan kendaraan roda 3 atau lainnya. Itu untuk pengangkutan dari penghasil ke pengolah di provinsi maupun kabupaten atau kota. Contoh penerapan pengelolaan transportasi limbah medis, nah ini contohnya di RSUD Kartina itu di Kota Tegal gitu sebagai depo pemindahan limbah medis dan sudah ada izinnya, dan limbah medis ini diterima dari 8 puskesmas. Ada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pengelolaan transportasi untuk limbahnya di RSUD di Kota Tegal gitu. Alat angkut tersebut dimiliki oleh tiap-tiap puskesmas dan tiap-tiap puskesmas juga memiliki cold storage. Alat angkut dan cold storage tersebut merupakan pengadaan langsung dari puskesmas ya dengan bantuan. Nah, alurnya nanti dari TPS puskesmas itu nanti dikumpulkan ya di depo RSUD Kartina, lalu nanti diangkut kembali ke transporter eksternal di
PT itu di pihak ketiga, dan nantinya dilakukan pengolahan oleh pihak ketiga lagi. Untuk penyimpanan sementara itu nanti dulu diatur oleh Permen LHK nomor 56 tahun 2005 dan dilakukan usulan revisi sesuai dengan Permenkes nomor 7 tahun 2019. Penyimpanan sementara untuk limbah itu paling lama untuk kategori patologi infeksius dan benda tajam itu 7 hari maupun 90 hari sesuai dengan kondisi suhu maupun limbah yang dihasilkan. Dan untuk kategori limbah kimia, farmasi, sitotoksik, tabung bertekanan tinggi dan juga logam berat itu paling lama penyimpanan sementaranya dari 90 hari, ada juga yang 180 hari. Nanti tergantung dengan limbah yang dihasilkan. Untuk alur pengolahan limbah non-medis yang dilakukan daur ulang melalui bank sampah oleh RSUP Dr. Sarjito, itu nanti alurnya dikumpulkan, dikumpulkan lalu diangkut, dipilah sampai diterima oleh bank sampah. Setelah diterima itu harus dicatat dan dilakukan penyerahan, nantinya akan didaur ulang. Untuk limbah-limbah non-medis yang dihasilkan dari rumah sakit. Untuk prinsip pengelolaan limbah B3 itu ada 4. Yang pertama, semua penghasil limbah secara hukum dan finansial bertanggung jawab untuk menggunakan metode pengolahan limbah yang aman dan ramah bagi lingkungan. Prinsip kunci yang mengatur perlindungan kesehatan dan keselamatan melalui upaya penanganan yang secepat mungkin dengan asumsi risiko yang terjadi itu rendah. Berikutnya, prinsip kewaspadaan terkait penanganan dan pengelolaan karena secara etik bertanggung jawab untuk menerapkan kewaspadaan yang tinggi. Yang terakhir adalah prinsip kedekatan dalam penanganan limbah berbahaya untuk meminimalkan risiko saat pemindahan limbah. Sinergi dan harmonisasi dalam pengolahan limbah medis oleh fasilitas pelayanan kesehatan itu perlu ya, sinergi dari pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta, lalu pihak fasilitas pelayanan kesehatan baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik dan sebagainya itu perlu bersinergi dan melakukan pengolahan yang baik terkait pengolahan limbah medis yang dihasilkan sehingga tidak terjadi harapannya nanti ada kasus pembuangan limbah ya di tempat umum atau sembarangan ya, karena limbah medis itu berbahaya apalagi limbah yang sifatnya infeksius. Lalu untuk limbah bahan berbahaya dan beracun itu juga nanti ada simbol maupun tandanya. Ini yang perlu diperhatikan. Untuk simbol api menyala ini artinya limbah tersebut mudah menyala. Bahan bahaya tersebut ya bersifat mudah menyala. Lalu simbol tengkorak ini tandanya beracun. Berikutnya tanda tersebut ini mudah meledak. Ada lingkaran, terus ada tanda api, ini mudah oksidasi atau penguapan. Ada tanda seperti tanda seru, itu artinya mudah iritan. Tanda seperti ini adalah karsinogenik. Lalu berikutnya ada mudah korosif, ya merusak. Hati-hati tangan ya ketika ada tanda tersebut, artinya bahan kimia maupun bahan tersebut mudah korosif. Lalu ini sering dilihat ya bahwa tanda ini adalah radioaktif. Prosedur pembuangan sampah tajam dan jarum suntik yaitu melakukan pemilahan sampah tergantung limbahnya pada saat melakukan kegiatan pelayanan. Nanti harus dibuang pada tempat khusus ya atau safety box.
Safety box tersebut biasanya berwarna kuning, jadi nanti harus diperhatikan ketika nanti melakukan kegiatan di instalasi radiologi, lalu ada limbah jarum suntik yang dihasilkan harus dibuang, jangan sembarangan buang ya, dibuangnya dalam safety box yang berwarna kuning. Prosedur pengelolaan limbah P3 baik itu perawat maupun tenaga lainnya sebelum melakukan pemilahan limbah P3 harus menggunakan APD ya. Untuk limbah infeksius, patologi anatomi, kontainer nanti dimasukkan ke dalam plastik berwarna kuning ya. Limbah farmasi, kimia berbahaya nanti dilakukan pengelompokan atau ditempatkan pada wadah atau plastik berwarna coklat. Untuk limbah sitotoksis dengan menggunakan kantong berwarna ungu. Berikutnya untuk limbah radioaktif ya, kita sudah mempelajari limbah apa saja yang dihasilkan dari kegiatan kedokteran nuklir. Nanti ada limbah padat, cair, dan gas. Nah, limbah tersebut nantinya yang bisa ditempatkan dalam wadah harus ditempatkan dalam kantong berwarna merah. Berikutnya untuk sampah benda tajam harus dikumpulkan dalam safety box. Untuk housekeeping atau petugas dalam melakukan pewadahan atau pengumpulan dari dalam ruangan ke luar ruangan juga harus tetap menggunakan APD. Setelah 2/3 limbah itu berhasil terkumpul, lalu diikat supaya tidak tumpah atau berceceran. Lakukan pembuangan limbah keluar ruangan pada pagi di antara jam 6 sampai jam 8 pagi, pada siang hari pada jam 11 sampai jam 12 siang, dan pada sore hari jam 4 sampai jam 5 sore. Lakukan penyucian tong sampah setiap hari sekali. Petugas pengangkut limbah itu juga perlu ya menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan alat pelindung diri, sama nanti pengangkutan limbah juga pada pagi, siang, dan sore hari. Pengangkutan limbah dengan menggunakan gerobak berwarna kuning, lalu menyerahkan limbah B3 ke petugas sanitasi di tempat penampungan sementara limbah B3. Petugas sanitasi itu nantinya menerima limbah dari ruangan, menimbang limbah, disaksikan oleh pihak ketiga, mencatat limbah dan mendokumentasikan, menandatangani, menyerahkan limbah B3 ke pihak ketiga untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut, menerima dokumen, dan melakukan pengarsipan dokumen limbah B3. Nah, ini contoh yang tidak benar ya. Yang pertama, petugas tidak menggunakan APD. Oke, lalu tidak dikelompokkan ya, entah ini yang di dalam itu limbah medis yang seperti apa. Lalu, limbah-limbah yang seperti ini juga tidak boleh sembarangan dibuang di sembarang tempat. Tuh. Harus ada tata cara pengelompokan, pemilahan, dan pengangkutan yang dengan cara yang baik dan dikelola maupun dibawa begitu oleh pihak terkait. Nah, ini yang sering terjadi ya. Jadi jangan lupa mungkin ya nanti ketika rekan-rekan sekalian bertugas di radiologi, jangan sampai lupa untuk limbah yang bersifat benda tajam itu harus dibuang dulu benda tajamnya itu ke safety box, biasanya berwarna kuning. Berikutnya dekontaminasi. Dekontaminasi adalah proses pembersihan suatu benda atau zat untuk menghilangkan zat pencemar seperti mikroorganisme atau bahan berbahaya seperti bahan kimia, zat radioaktif, dan penyakit. Dekontaminasi merupakan upaya untuk mengurangi dan menghilangkan kontaminasi oleh mikroorganisme pada orang, peralatan, bahan, dan ruang melalui desinfeksi dan sterilisasi. Ada dua cara melakukan dekontaminasi, yaitu dengan cara desinfeksi ataupun sterilisasi. Desinfeksi itu upaya untuk mengurangi atau menghilangkan jumlah mikroorganisme patogen penyebab penyakit secara fisik maupun kimiawi. Untuk sterilisasi itu untuk menghilangkan, upaya menghilangkan semua mikroorganisme dengan cara fisik maupun kimiawi.
Berikutnya desinfeksi. Desinfeksi adalah proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen kecil kecuali spora. Spora bakteri yang terdapat di permukaan benda mati. Desinfeksi bisa dilakukan terhadap permukaan, dinding, lantai peralatan medis, juga dilakukan pada ruangan, pakaian, dan APD. Tujuan pengolahan limbah medis adalah mengubah karakteristik biologis, kimia limbah sehingga potensi bahayanya tidak ada gitu terhadap manusia. Untuk pengolahan limbah medis yang digunakan tingkat pengolahannya antara lain dekontaminasi, sterilisasi, dan desinfeksi itu tadi ya. Ada dekontaminasi dan sterilisasi serta desinfeksi. Desinfeksi dilakukan pada limbah padat, terutama yang bersifat infeksius dan limbah benda tajam, dengan menggunakan klorin 0,5%, Lysol, ataupun juga bisa menggunakan karbon. Oke, itu sekian terkait penanganan limbah medis, non-medis, dekontaminasi, dan desinfeksi. Ada sedikit motivasi. Ya, ini diambil dari Quran Surat An-Nahl ayat 97, bahwa barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi, segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia itu diketahui oleh Allah SWT. Dan perbuatan amal baik apapun itu, insya Allah akan diberikan ganjaran yang baik oleh Allah. Dan semoga nantinya kita termasuk orang-orang yang beriman yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu mengerjakan yang baik dan mendapatkan pahala oleh Allah SWT. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga segala yang kalian dapatkan ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun dari tutur kata maupun dari penyampaian yang saya sampaikan. Akhirul kalam, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan, boleh silakan mengirimkan pertanyaan ke email saya maupun ke sosial media lainnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.